Jadi pakai hidup saudara untuk bersaksi, selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Saya tantang seluruh jemaat keluarga Allah. Ayo kita bangkit. Beritakan kabar baik. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Apalagi ini adalah momen Natal. Bulan Desember ini dan sebentar lagi kita merayakan Natal. Saya ajak saudara. Ayo undang keluarga saudara. Undang teman-teman saudara. Ayo ajak mereka datang beribadah. Dan biar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, pencuri sukacita yang kedua adalah hati yang terluka. Kalau hatimu terluka, pedih hati saudara, kecewa, sakit hatimu, susah untuk bersuka cita. Coba Anda renungkan kisah tentang Maria dan Yusuf itu. Dari sisi Marianya tadi kan ketakutan, gelisah. Tapi kita lihat dari sisi Yusuf. Kalau Anda jadi sisinya Yusuf, punya tunangan, tiba-tiba Anda dikasih tahu tunangan saudara hamil dan itu bukan dari saudara, kira-kira respon saudara gimana? Pasti merasa dikhianati, bener enggak? Pasti merasa ditikam dari belakang. Pasti merasa ditipu. Dan itu bisa kecewa sekali. Sakit hati benar. Itu yang dialami Yusuf. Sampai Alkitab mencatat Yusuf berniat untuk putus sama Maria. Menceraikan Maria. Saya yakin karena hatinya terluka. Mungkin ada di antara saudara di tempat ini juga mengalami hal yang sama. Saat ini hati saudara sedang terluka. Sama suami saudara sendiri mungkin. Sama omongan istri saudara yang sangat pedas dan itu menyakiti hati saudara. Atau mungkin sama orang tuamu sendiri. Sama teman dekat, sama sahabat saudara. Kalau hati terluka itu belum disembuhkan, susah untuk kita bersuka cita. Ini pencuri sukacita. Ini yang ngambil sukacita dari hidup kita. Jangan izinkan berlama-lama di dalam kecewa dan pahit hati itu. Saya ajak saudara untuk buka hati. Itu yang dialami Yusuf. Sampai di satu titik Tuhan sendiri datang sama Yusuf. Tuhan sendiri bicara sama Yusuf. Tuhan sendiri jamah hatinya. Tuhan sendiri sembuhkan dan pulihkan semua kecewa dan luka hatinya. Dan akhirnya Yusuf bisa mengampuni. Dan ketika Yusuf bisa mengampuni, Yusuf bisa menerima Maria kembali. Akhirnya hubungan mereka dipulihkan. Dan karena dia bisa mengampuni itu, hubungannya dengan Maria bisa dipulihkan. Hari ini sampai sekarang, Yusuf masih dapat kehormatan dikenal sebagai orang tuanya Yesus. Kalau Yusuf waktu itu gak bisa mengampuni karena sudah kaku hati. Gak bisa. Maka Yusuf tidak akan pernah dikenal sampai hari ini. Dia tidak bisa mendapatkan kehormatan dan kasih karunia yang sebenarnya Tuhan mau kasih sama dia. Banyak orang gara-gara tidak bisa mengampuni, gagal mendapat kasih karunia. Gagal dapat mujizatnya, gagal dapat anugerahnya. Kenapa? Tidak mengampuni. Plus kehilangan sukacita. Hari ini buka hati saudara, karena masing-masing dari kita punya pergumulan, punya masalahnya, keluarga kita. Karena dalam keluarga kan kadang-kadang terjadi kerumitan-kerumitan ya. Atau mungkin dalam perhubungan di kantor saudara, di urusan bisnis saudara. Banyak hal mungkin terjadi. Dan itu membuat saudara kecewa, pahit hati. Tapi saya ajak saudara, jangan izinkan pencuri sukacita itu terus mengeringkan sukacita dalam hidupmu. Mulai hari ini ambil keputusan mengampuni. Berat memang, gak mudah memang, tetapi ketika engkau mengampuni, hatimu akan dipulihkan. Ketika hatimu dipulihkan, sukacitamu bisa meluap kembali. Ketika sukacitamu meluap, sama seperti Yusuf dikasih kehormatan, Tuhan juga akan berikan kehormatan kepada saudara. Tuhan akan berikan kasih karunia kepada saudara. Ayo mengampuni. Saya
juga pernah ngalami yang namanya kecewa, sakit hati. Dulu sebenarnya saya orang yang suka memberi, suka bantu orang. Tapi masalahnya pada waktu itu justru orang-orang yang paling banyak saya bantu malah berbalik menikam saya dari belakang, melakukan hal-hal yang sangat amat tidak baik, ya, dan itu membuat hati saya jadi terluka, jadi kecewa. Dan kalau sudah hati terluka, kecewa, sukacita memberi saya hilang. Ada nggak dari saudara juga ngalami seperti saya? Anda sebenarnya suka ngasih, suka bantu orang. Anda mungkin ringan tangan, tapi karena dikecewakan, akhirnya Anda kehilangan sukacita dalam memberi, sukacita dalam menjadi berkat, sukacita dalam menolong. Sukacitanya kering. Kenapa? Karena hatinya terluka. Itu yang saya alami. Sampai saya buka hati saya dan saya izinkan Tuhan jamah hati saya. Tuhan sembuhkan kecewa dan luka hati saya. Dan dari situ saya dipulihkan. Saya bisa mengampuni. Hal-hal yang di masa lalu saya bisa mengampuni. Ketika hati saya sudah pulih, sembuh, muncul kembali sukacita dalam memberi. Sukacita dalam menabur. Dan puji Tuhan malah jauh lebih baik. Kenapa? Karena memberinya, menaburnya lebih murni. Karena sudah mengalami semuanya itu, sekarang kalau memberi menabur sepenuhnya tertuju sama Tuhan aja. Mau orang yang dibantu balesnya baik apa enggak baik, biar urusan dia sama Tuhan. No problem, silahkan dia mau gimana ya. Tapi kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dan karena kita lakukan untuk Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan, maka dalam hidup kita meluap dengan sukacita. Benar? Dan kita menerima anugerah yang dari Tuhan. Jangan mau hidup dalam kecewa, dalam pahit hati, apapun itu penyebabnya dalam hidup saudara, apapun itu kasusnya. Jangan biarkan kecewa, pahit hati terus mengeringkan sukacitamu. Buka hati, terima pesan firman Tuhan hari ini. Mengampuni. Dan alami kelepasan. Dan alami sukacita yang baru.